Oke, halo teman-teman. Aku akan cerita pengalamanku menggunakan Honda CB Verza selama 8 bulan pemakaian sejak pertama kali dibeli di dealer ya. Ada beberapa part yang udah aku update di aftermarket seperti ini. Hand gripnya kalau nggak salah ya namanya, dari Pro Taper harganya sekitar 35-an. Kemudian ini stabilizer stangnya Pro Taper juga, lupa ya harganya, jadi nanti kalian bisa cek di deskripsi ya harganya, beberapa barang-barang yang udah aku upgrade. Kemudian ini visor, karena susah banget nyari visor Honda CB Verza ya, selalu inden, dan di dealernya juga selalu nggak ada ya. Jadi saya beli visor Yamaha XSR, ini udah PNP, linknya udah ada di deskripsi juga, link pembeliannya. Kemudian apa lagi ya, stiker velg itu saya beli di Variasi Motor, harganya 45 satu pasang depan belakang. Kemudian ada stiker di Variasi Motor, aku beli 10 ribuan aja, ada 3 model stiker ya. Ini termasuk ya, ini tulisan Cina, kemudian tulisan Jepang ya, sorry, di visornya nih. Kemudian ini stiker Red Bull. Kemudian ini ya, holder HP yang dipasang di spion kiri, ini harganya 435 ya kalau nggak salah, ada di link deskripsi juga. Kemudian ini juga yang aku update, box beserta bracketnya merek Ucai, udah satu paket sama box DV-nya, udah di deskripsi juga. Nah, kemudian baru itu aja sih yang aku update. Rencananya mau beri crash bar juga ya, karena bagian belakangnya udah berat oleh bracket dan box, jadi buat ngeimbangin depannya itu kita beli crash bar yang agak berat ya, yang lumayan gede. Dan rencananya juga aku bakalan ganti ininya ya, handle koplingnya sama handle remnya dengan custom ya, dari itunya master remnya kita ganti pakai Brembo ya nanti kalau ada rezeki ya teman-teman. Jadi doain aja, semoga secepatnya kebeli ya. Jadi itu adalah part-part yang udah saya upgrade ya selama 8 bulan ini. Selain itu juga ada beberapa keluhan dan beberapa kenyamanan yang saya rasakan setelah memakai ini selama sebulan. Nah, yang pertama kenyamanan dulu ya. Di segi kenyamanan, motor ini posisi ridingnya itu enak ya teman-teman. Jadi stang bawaannya pun udah cukup ya, menurutku nggak pegel saat dipakai saat perjalanan jauh. Ini masih stang orinya ya, dan itu juga riser bawaannya masih riser Honda, tapi katanya kalau ditambahin biar lebih tinggi itu lebih nyaman ya. Jadi nanti kita beli risernya aja ya, sekalian ganti stangnya. Dan rencana aku mau ganti stang pakai stangnya Bison ya, lumayan lama, nyaman katanya. Itu bentuknya kayak gini. Kalau stang fat bar itu agak lebar ya, jadi look moge ya. Kalau nggak dipotong itu bisa pegel ya. Kalau touring itu ya emang enak sih, tapi fat bar tuh kayaknya kurang nyaman ya menurutku pribadi ya. Tapi itu sih penilaian kalian masing-masing ya. Tapi aku sendiri lebih memilih akan beli stang Yamaha Bison ya,
nanti akan diganti di sini. Yaitu master remnya. Nah, selain nyaman itu, kenyamanan di sisi berkendara, motor ini juga irit banget. Beneran aku ngisi full tank ya, sebelum lebaran kemarin, full tank seminggu sebelum lebaran. Dan kalian tahu, ini udah aku pakai keliling-keliling kota selama 2 mingguan. Yang berkurang berapa bar ya di speedometernya? Cuma satu doang. Bayangin, cuma satu. Padahal dulu pas aku pakai Sprite ya, yang masih karbu, itu kapasitasnya 4 liter ya. Itu 2 minggu bisa setengah sih habisnya. Ya walaupun Sprite itu irit, tapi ini lebih irit lagi coy. Gila sih motor Versa ini, apalagi kalau udah nggak ada masalah sama sekali ya, masih keluaran dealer, ini asli irit banget. Dan perawatannya murah ya, karena nggak pakai pendingin cairan ya, ini pakai pendingin udara. Perawatannya kita nggak perlu ganti radiator, cuma perlu ganti oli rutin ya. Jadi jangan sampai terlewat dari 1500 km ya, bisa lebih dikit ya, jangan sampai lebih 2000, nanti olinya takutnya udah kental ya pas dibuka. Jadi itu jangan sampai terjadi ya, itu bisa merusak motor kalian sendiri. Kemudian businya belum saya ganti sama sekali, dan rencananya kalau udah setahun bakalan saya ganti businya nih ya, pakai busi iridiumnya. Dan katanya busi iridium itu lebih memancarkan, lebih jos lah pokoknya ya, lebih jos, cepet manasin motor ya. Jadi percikannya tuh lebih besar katanya, lebih besar busi iridium daripada busi bawaannya ini. Ya harganya juga lebih mahal sih daripada busi orinya. Bisa sebenarnya kita bisa beli busi orinya, cuma aku mau nyoba busi iridium ya nantinya teman-teman ya. Kemudian kalau dari segi fitur sih motor ini biasa banget ya. Kuncinya belum keyless, masih pakai kunci magnet gitu ya. Speedonya kayak beat street, indikator RPM nggak ada ya, nggak kayak motor-motor sport keluaran Yamaha lainnya ya, yang udah lengkap ya, kayak XSR, Vision itu udah RPM-nya udah ada, kemudian indikator gearnya gigi 1, 2, 3, 4, 5 udah ada. Ini cuma netral doang, coba gimana kita bisa melihat giginya. Jadi tapi kalau udah terbiasa ya itu udah nyaman banget ya menurutku. Kemudian nah ini dia yang paling problematik nih, di rantainya. Nah ini rantainya seminggu aja udah kendor teman-teman, seminggu udah kendor. Jadi mau gak mau ya, daripada ke bengkel, aku belajar sendiri dari YouTube. Buat mas yang channelnya aku ikutin ya, lupa nama channelnya itu, terima kasih banget udah beberin tutorial ya, cara buat setting setelan rantai biar kencang lagi. Thank you ya. Itu menurutku bermanfaat banget. Jadi ada sih cara ngakalinya, mungkin dengan menambah platnya di sini ya. Ini platnya, kita lihat bareng-bareng. Nah ini ya platnya, yang ini kita dobelin ya, harganya tuh di marketplace cukup murah. Nah ini ya teman-teman, platnya ini rencananya aku mau dobelin jadi 2 plat, kemudian pakai baut penguncinya ya ini nanti.
Jadi biar rantainya nggak kendor-kendor lagi, kita dobelin platnya, plat besi yang itu. Katanya makin tebal makin nggak cepet kendor rantainya, dan rantainya juga berisik banget ya. Jadi itu ya kekurangannya, kayak kosidah ya kayak gitulah ya. Rantai bawaannya Honda emang gitu ya, kayak CBR juga kayak gitu juga semuanya. Motor sportnya Honda kalian tahu sendiri lah ya, kayak CBR Street Fire ya, 150 Street Fire juga kayak gitu rantainya. Yang generasi awal maupun generasi baru juga kayak gitu ya, rantainya kayak orang kesidahannya, kayak rebana. Tapi kalau udah diganti rantainya pakai Triple S atau merek lainnya itu bakalan nggak berisik lagi katanya ya. Dan itu salah satu part yang akan aku upgrade ya, yaitu rantai dan gearnya. Nah, gear buat kenyamanan juga sih, sama top speed ya, ngejar top speed. Tapi kalau kalian ngejar torsi ya pakai gear yang lebih besar. Nah, ini gear bawaannya ini ukuran 41 ya kalau nggak salah ya. Dan kalau ngejar torsi atau kalian sering lewat tanjakan, pekerjaan kalian itu sering lewat tanjakan, itu pakai gear bawahnya udah nggak apa-apa ya, cukup saja, cuma ganti rantainya aja. Tapi kalau kalian mau top speed ya, kenceng-kencengan di perkotaan, itu gear depannya nih dikecilin ya, jadi 40 atau 39. Kemudian gear belakang, gear depannya kalian besarin sedikit gitu ya. Oke lah. Dan ada beberapa rasio-rasio yang kita perhatikan ya, enggak sembarangan kita bisa ganti gear depan sama belakang ya. Jadi ada beberapa rasio yang harus diperhatikan. Rasionya seperti ini ya teman-teman, aku kurang bisa jelasin karena takutnya nanti salah ya teman-teman. Jadi kalian lihat aja tutorialnya atau penjelasannya dari yang lebih berkompeten ya, karena aku juga masih awam tentang perantaian ya, pergiran. Ini opini aku aja sebagai pengguna CB Verza ya. Selain itu overall nyaman-nyaman aja sih motor ini, bahkan lebih nyaman dari Supra bapak ya. Dulunya aku punya Supra X, Supra kepala getar ya, itu mengganggu banget ya, dan nggak kuat nanjak teman-teman. Supra itu irit sih irit, cuma nggak kuat nanjak. Tapi kalau ini dilibas aja ya, tanjakan gimana pun tingginya itu dilibas, nggak perlu pakai geol-geol kayak gini ya, kayak kalau kita pakai Matic ya, itu kayak pakai trik geol-geol gitu ya buat bisa naik tanjakan. Tapi kalau ini los-los aja, padahal aku bawa lumayan beban banyak ya. Dulu muncak sama temanku ya di Rinjani, kan lewat tanjakan Sembalun dulu ya. Nah itu aku bawa carrier, nah beratnya tuh sekitar 20 kilo carriernya satu orang, dan temanku beratnya 75 kilo, bawa carrier juga 20 kilo, itu bawa tenda juga ya. Nah itu bisa naik nih motor, anjib banget. Makanya kalau Supra dulu itu nggak kuat coy, Supra X yang ya masih karbu ya, yang udah pala Batman itu ya. Pokoknya overall ini motor lebih dari cukup ya, minim fitur tapi nggak bisa dihujat, apalagi kalau bukan CB Verza. Oke teman-teman, salam Verzaudaraan. Bagi kalian yang mau subscribe dan mau info-info tentang motor CB Verza ini, silahkan di subscribe ya. Mohon maaf ini editingnya seadanya ya teman-teman. Salam Verzaudaraan dan salam ulama bolang. Thank you udah nonton channel ini.